Selamat siang, perkenalkan nama saya Novita Rizdanti dengan NIM 112011532. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar antena dalam perancangan antena. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu antena. Antena sendiri adalah suatu struktur yang dirancang untuk mentransmisikan atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena digunakan dalam berbagai sistem komunikasi, termasuk sistem radio, televisi, komunikasi nirkabel, radar, dan banyak lagi. Fungsi utama antena adalah mengubah arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau sebaliknya, bergantung pada apakah itu digunakan untuk mentransmisikan atau menerima sinyal. Untuk penjelasan kedua, yaitu mengenai antena microstrip. Antena microstrip adalah antena yang menggunakan jalur microstrip sebagai elemen aktifnya. Jalur microstrip adalah konduktor logam yang tipis yang terletak di atas substrat dielektrik. Antena microstrip memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan antena jenis lain, antara lain yang pertama, ukurannya yang kecil dan ringan sehingga mudah difabrikasi dan dipasang. Kedua, dapat ditempatkan pada permukaan yang tidak rata. Ketiga, efisiensinya tinggi sehingga dapat menghasilkan daya pancar yang besar. Untuk di sebelah kanan yaitu terdapat gambar dari antena microstrip. Nah, untuk yang bagian hitam kecil ini merupakan bagian ground plane atau bagian yang paling bawah. Yang berwarna abu-abu ini merupakan bagian substrat dan yang di bagian sini merupakan bagian patch. Dan untuk di bawah patch sendiri terdapat feedline atau yang sebagai jalur microstripnya sendiri itu. Nah, untuk perhitungan dari antena microstrip itu sendiri atau antena yang lain juga, itu ada beberapa yang perlu ditentukan. Yang pertama ada VSWR. Nah, VSWR adalah Voltage Standing Wave Ratio, adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksesuaian impedansi antara saluran transmisi dan perangkat yang terhubung dengannya. Nah, untuk rumus VSWR sendiri adalah yaitu Vmax dibagi Vmin, yaitu sama dengan lagi yaitu 1 plus gamma dibagi 1 minus gamma. Untuk return loss-nya, yaitu adalah parameter yang mengukur seberapa baik daya yang dipancarkan oleh suatu perangkat atau antena dapat diserap atau diteruskan ke dalam sistem, dibandingkan dengan jumlah daya yang dipantulkan kembali ke perangkat tersebut. Untuk return loss sendiri mempunyai rumus yaitu 10 log 10 P out dibagi P in dengan satuan desibel. Untuk bandwidth adalah rentang frekuensi di mana antena dapat mentransmisikan atau menerima sinyal dengan kinerja yang baik. Untuk parameter keempat ada gain adalah ukuran seberapa baik antena dapat mengarahkan atau mengkonsentrasikan daya radiasi dalam suatu arah tertentu diukur dalam desibel atau dB dan merupakan perbandingan antara intensitas radiasi antena terhadap intensitas radiasi dari antena isotropis atau antena dipol. Untuk pola radiasi adalah pernyataan secara grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena pada medan jauh sebagai fungsi dari segala arah dalam koordinat bola. Nah, beberapa bagian dari pola radiasi itu ada disebut lobe atau cuping. Nah, masing-masing lobe ini dibatasi daerah yang memiliki intensitas radiasi yang lemah. Nah, untuk pola radiasi sendiri dapat digambarkan jelas di bagian samping. Nah, di situ terdapat beberapa jenis bagian lobe, yaitu ada major lobe, ada minor lobe, ada side lobe, dan ada back lobe. Dan terakhir ada polarisasi, yaitu adalah arah getaran gelombang dari antena. Dan polarisasi ini dapat ditentukan dari menghitung aksial rasionya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil dari simulasi perancangan antena kami menggunakan software CST Studio Suite 2019. Nah, untuk beberapa parameter atau spesifikasi yang kami gunakan, yaitu kita menggunakan impedansi input Z0 sama dengan 50, kemudian menggunakan frekuensi 2,4 GHz.
Nah, untuk spesifikasinya kita menggunakan beberapa parameter, yaitu panjang patch atau W dengan nilai 38 mm, kemudian lebar patch atau L dengan nilai 28,92 mm, kemudian panjang ground plane yaitu atau WG dengan sebesar 47,64 mm, lebar ground plane atau LG sebesar 39,04 mm, tebal konstansa dielektrik yaitu sebesar 1,6 mm, tebal konduktor yaitu T sebesar 0,035 mm, panjang feed line atau WF sebesar 1,4 mm, lebar feed line atau LF dengan sebesar 7,12 mm. Di sini merupakan hasil dari perancangan antena berdasarkan spesifikasi yang sudah kami tentukan sebelumnya. Nah, untuk bagian sini yaitu merupakan ground plane-nya. Untuk bagian warna krem, ini bagian substrat. Dan untuk warna kuning, di sini merupakan bagian patch. Dan di sini merupakan feed line yang sudah kami sambungkan keduanya. Dan di sini merupakan hasil dari waveguide-nya. Nah, untuk hasil yang pertama, kita mendapatkan hasil return loss dari S parametersnya, di mana kita mendapatkan nilai sebesar minus 20,90. Next, di sini merupakan hasil dari VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio, yaitu sebesar 1,19, yang dimana hasil ini merupakan hasil yang baik karena di antara angka 1 sampai dengan 2. Nah, di sini merupakan hasil dari pola radiasi kami di bagian far field directivity. Dalam x-aksisnya kita menggunakan ABIS dalam Pi sama dengan 90. Yang dimana bisa kalian lihat bahwa hasilnya untuk gambarnya menunjukkan dominan ke arah tertentu. Yang dimana kita di dalam frekuensi 2,4 GHz. Kemudian main loop magnitude-nya sebesar 5,76 dBi, main loop direction sebesar 4 degree, angular width di 3 dB yaitu sebesar 100 degree, dan set lock levelnya sebesar minus 7,4 dB. Nah, di sini merupakan gambaran 3D dari polarisasi. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar polarisasi tadi yang agak cekung dan juga agak dominan ke arah tertentu menonjolnya. Dan di sini kita lihat dalam Pi sama dengan 90 di sudut X. Nah, di sini kita dapat lihat aksial rasionya yang juga akan menentukan hasil dari polarisasi tadi. Nah, di sini didapatkan sebesar 40 dB. Nah, untuk kesimpulannya, kami merancang antena microstrip ini menggunakan software CSV Studio 2019 dengan patch berbentuk square berbahan copper, substrat berbahan VR4 atau lossy, ground plane berbahan copper, dan feed line berbahan copper dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pada tabel sebelumnya. Dan berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil yang diinginkan pada frekuensi 2,4 GHz dengan nilai return loss-nya sebesar minus 20,9 dBi, VSWR sebesar 1,1979, yang dimana ini menentukan bahwa VSWR kami termasuk baik. Kemudian polarisasi yang didapatkan berjenis linear karena nilai axial ratio sebelumnya sebesar 40 dB dengan bentuk radiasinya yaitu unidireksional karena dominan ke arah tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.